Oke, hari kedua untuk diklat ahli media ketiga konstruksi. Jadi hari pertama kita sudah membahas mengenai hal-hal terkait aktivitas, bahaya dan risiko yang ada di suatu kegiatan konstruksi ya, secara umum. Nah, untuk hari ini dan besok kita akan membahas mengenai kompetensinya yang dipersyaratkan menurut standar BNSP ya, yaitu ada 10 unit kompetensi. Jadi kita akan membahas hari ini 5 dan besok 5. Baik, saya langsung aja mungkin. Oke, ahli media ketiga konstruksi. Jadi ini berdasarkan SKKNI nomor 350 tahun 2014 ya. Ini dibagi ada pengawas K3 konstruksi atau supervisor, lalu ahli muda K3 konstruksi, lalu ahli media K3 konstruksi, dan kemudian ahli utama K3 konstruksi. Nah, untuk ahli media, berarti kalau kita lihat dari kata ahli ya, ini menunjukkan bahwa dia sudah menguasai hal-hal terkait K3 konstruksi. Cuma karena levelnya media, berarti dia pertengahan ya, antara pemula atau muda dan juga yang utama. Jadi dia sudah menguasai hampir keseluruhan materi terkait K3 konstruksi ya, atau keahlian terkait K3 konstruksi. Jadi arti lainnya juga adalah sebagai pengelola dan pengawas level media pada suatu proyek konstruksi. Kemudian memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mengelola K3 proyek konstruksi. Dan standar kompetensi ini yang dipersyaratkan dalam SKKNI. Ya. SKKNI itu Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. SKKNI nomor 350 tahun 2014. Ya. Dan lulus uji tentunya. Baru dia berhak menyandang sebagai ahli media K3 konstruksi. Kemudian skill dan knowledge hanya diberlakukan di proyek konstruksi. Tujuan ahli media K3 konstruksi untuk pengawasan proyek-proyek konstruksi, memberi saran atau advice dan masukan terkait keselamatan dan kesehatan kerja, memberi pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja kepada para pekerja proyek konstruksi. Kemudian melakukan identifikasi bahaya dan risiko terkait keselamatan dan kesehatan kerja, dan membuat serta mengawasi program-program keselamatan dan kesehatan kerja. Yaitu kira-kira tujuan dan tugas dari diklat dan uji kompetensi ahli media K3 konstruksi. Mungkin nanti ada tugas-tugas spesifik yang ditentukan oleh perusahaan atau organisasi yang bersangkutan, gitu ya. Jadi ini kira-kira yang umum gitu. Ya, yang penting kita memahami arti dari ahli media K3 konstruksi, kemudian tujuan dan tugasnya. Jadi sebagai ahli media tentu mengawasi ya, membantu mengawasi proyek-proyek konstruksi yang menjadi tugasnya, memberi saran-saran, advice, masukan-masukan kepada manajemen terkait hal-hal yang terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Lalu kalau memberi pembinaan ini mungkin memberikan sosialisasi, ya, atau memberikan pelatihan, atau memberikan safety talk ya pada semua pekerja yang ada di proyek konstruksi. Kemudian membantu melakukan identifikasi bahaya dan risiko ya di proyek konstruksi, dan membuat dan menguasai program-program K3. Program-program itu mungkin dibuat bersama ya, mulai dari satu brainstorming, dan kemudian dalam penerapan program-program itu perlu tentu diawasi.
Jadi ahli media K3 konstruksi juga bisa membantu mengawasi. Dan nanti tergantung daripada perusahaan konstruksinya ya, apakah ahli media ini bekerja tunggal atau merangkap jabatan lainnya. Studi kasus. Jadi kita berpikir sama-sama ya. Bagaimana cara ahli media K3 konstruksi melakukan pekerjaannya? Bagaimana caranya? Jadi ahli media konstruksi mungkin nggak langsung bekerja di lapangan ya, tapi dia mungkin bekerja melalui apa pengawasan, memberi saran, ya kurang lebih seperti itu. Kalau nanti di perusahaan tempatnya bekerja dia ditetapkan lainnya, itu adalah hak dari yang mempekerjakannya. Jadi mungkin diberikan pekerjaan lain selain sebagai ahli media K3 konstruksi. Karena proyek-proyek konstruksi sekarang tergantung skalanya ya. Jadi skalanya semakin besar tentu diwajibkan memiliki sekian ahli media ya, K3 konstruksi, sekian ahli utama ya. Kalau skalanya kecil, mungkin cukup ahli muda K3 konstruksi. Lalu yang kedua, bagaimana cara ahli media K3 konstruksi mengevaluasi pekerjaannya? Ya, ini tentu bisa dilakukan sendiri ya. Jadi mengevaluasi pekerjaannya adalah bagaimana dia sendiri nih. Dia sendiri mencatat setiap aktivitas pekerjaannya dan kemudian dia akan evaluasi. Evaluasi itu membandingkan antara perencanaan yang sudah dibuat, target dan sasaran yang sudah dibuat, dengan apa yang sudah dilakukan ya dan dia raih. Jadi apakah memenuhi target yang ditetapkan atau belum. Itu namanya evaluasi. Sehingga kalau belum memenuhi harapan atau targetnya, dia akan berusaha memperbaiki pola kerjanya ya. Sehingga pekerjaannya itu mungkin bisa lebih baik, lebih cepat dan sebagainya. Kemudian bagaimana cara ahli media K3 konstruksi meningkatkan performa kerjanya? Ya, meningkatkan performa kerja mungkin bisa dengan evaluasi, ya, lalu melakukan perbaikan-perbaikan. Bisa juga dengan belajar dan latihan-latihan, ya, sehingga itu bisa meningkatkan performa kerja. Atau dari Bapak ada ide atau pendapat lainnya, silakan. Mohon izin Pak. Ya silakan Pak Rudin. Ini ada diskusi atau sharing ini ya permasalahan. Iya. Terkait dengan bidang pekerjaan untuk ahli media konstruksi. Nah, yang pertama ini apa? Misalnya ada, misalnya contoh kaitannya dengan welder ya Pak. Misalnya ketika welder Ya. itu kita melakukan proses pengelasan. Sementara tidak sesuai ya, misalnya pengelasan dalam kondisi teknisnya ya tidak sesuai teknis pengelasan yang berbahaya begitu ya. Nah itu apakah termasuk bidang lingkup untuk ahli media K3 atau bukan gitu, kaitan dengan teknik pengelasannya, misalnya tidak aman misalnya. Seperti misalnya kalau harus mengelas di dalam satu tangki misalnya, wah itu kita melihat itu tidak aman gitu ya. Harusnya kan diamankan dulu ada gas-gas atau apa yang di dalam tangki gitu ya. Nah itu apakah masuk bidang A3 atau enggak gitu. Terus yang kedua kaitan dengan ini kan
ketika kalau giliran ahli media kan tentu mengawasi ya Pak. Ya. Nah itu tentu mengawasi kan rentan dengan ini ya apa gesekan ya antara pekerja gitu. Sementara misalnya pekerja tidak patuh terhadap K3 misalnya penggunaan APD atau tentang unsafe action atau unsafe condition dan seterusnya seperti itu. Nanti banyak seperti itu ya. Ya gimana Pak? Jadi ahli media K3 konstruksi ini bukan satu jabatan ya. Jadi mungkin kalau dia bekerja di suatu proyek konstruksi, jabatannya bukan ahli media. Ya ini kan hanya level dalam materi diklat ya untuk K3 konstruksi. Jadi nanti tergantung kalau memang dia adalah pengawas, ya tentu aja dia bisa dia melakukan tugasnya mengawasi para pekerja ya, apakah melakukan pekerjaannya sesuai dengan standar keselamatan kerja. Kalau yang nggak bicara tolong di-mute dulu ya, nggak mengganggu. Jadi kalau mau bicara aja buka. Sebenarnya kalau kita mute, kita tinggal tekan tombol space ya, yang panjang itu di laptop atau di komputer. Itu kita bisa langsung bicara ya. Jadi supaya nggak capek-capek tekan mute. Gitu. Nah, jadi tergantung nanti jabatannya di proyek konstruksi itu apa. Bisa kalau pengawas ya, berarti dia akan mengawasi bagaimana cara kerja daripada para pekerja. Apakah bekerja dengan aman, sehat, dan selamat, atau bekerja dengan berbahaya. Jadi kalau bekerja dengan berbahaya, tentu dia akan menghentikan ya, atau dia akan memberi teguran dan sebagainya. Kalau dia tugasnya sebagai engineer, ya mungkin dia nggak akan langsung ke lapangan ya. Mungkin dia akan membuat gambar, desain, ya, membuat pengaturan-pengaturan, perencanaan. Jadi tergantung nanti tugasnya. Bisa aja mungkin dia langsung mengawasi pekerjaan pengelasan. Nah, kalau dia mengawasi pekerjaan pengelasan, tentu dia harus menguasai mengenai cara kerja yang aman dan selamat ya dalam hal pengelasan. Ya namanya K3, berarti dia nggak harus menguasai teknisnya, tapi menguasai K3-nya. Jadi K3 ini adalah bagaimana suatu pekerjaan bisa dilakukan dengan aman dan selamat. Kalau tidak memenuhi unsur aman dan selamat, ya mungkin langsung bisa ditegur atau dihentikan pekerjaan tersebut. Nah, bagaimana kita mengetahui pekerjaan bisa dilakukan dengan aman dan selamat? Mungkin secara sepintas kita bisa melihat ya, kalau pekerjaan itu dilakukan, apakah dapat membahayakan, ya, itu secara visual. Lalu selanjutnya kita tahu SOP-nya. Jadi standar operating procedure atau langkah-langkah kerjanya, kalau kita sudah tahu, ya kita bisa lihat apakah dia bekerja sesuai dengan langkah-langkah yang ada dalam SOP, umpamanya. Kalau nggak sesuai dengan langkah-langkah dalam SOP, ya tentu kita bisa tegur atau menghentikan pekerjaannya. Dan juga kita bisa lihat apakah pekerja itu bekerja dengan aman dan selamat melalui standar APD-nya ya. Ya, tergantung jenis pekerjaannya, apakah dia memakai APD-nya dengan tepat dan benar. Nah, kalau dia tidak memakai APD atau memakai APD-nya belum tepat ya, itu mungkin kita bisa tegur, kasih pengarahan ya, atau menghentikan pekerjaannya. Jadi nanti tergantung ya, apakah tugas ahli media K3 konstruksi itu di lapangan sebagai pengawas ya, atau sebagai ya kebanyakan mungkin di office ya,
banyakkan di office, monitoring melalui di office, atau dia sebagai advisor, memberikan advice kepada project manager, kepada pengawas dan sebagainya terkait hal ketiga mungkin. Itu berarti dia harus bolak-balik antara lapangan, ya, office, kantor dan sebagainya. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi tergantung jabatannya ya nanti di proyek konstruksi. Karena ahli media ini bukan suatu jenis jabatan. Jadi ahli media ini hanya menjelaskan bahwa yang namanya ahli berarti memang sudah menguasai ya, menguasai teori dan materi terkait K3 konstruksi ya, karena ahli media K3 konstruksi. Dan namanya ahli berarti dia bisa memberikan advice, saran. Nah, bisa juga menjadi advisor. Lalu yang namanya ahli berarti bisa merancang ya. Jadi bisa merancang suatu konsep sistem K3, ya itulah kira-kira lebih kurang namanya ahli. Jadi dia nggak harus melihat orang ngelas, oh ini salah, kalau dia bukan pengawas. Atau kalau nggak boleh masuk ke ruang terbatas, ya. Itu bukan wewenangnya kalau dia bukan pengawas. Jadi kalau ahli media ini bukan jabatan struktural di dalam satu proyek konstruksi, melainkan hanya suatu istilah ya, istilah dalam satu standar profesi bahwa ahli media ini merupakan orang yang menguasai bidang K3 konstruksi ya, sehingga mungkin bisa menjadi pengawas ataupun advisor ataupun perancang, engineer. Gitu Pak ya. Jadi tergantung nanti posisinya sebagai apa. Yang penting di sini kita bicara keahliannya sesuai dengan standar yang ditentukan oleh BNSB. Jadi ada 10 unit kompetensi, 10 standar. Ini dia. Jadi 10 unit kompetensi yang perlu dikuasai untuk dinyatakan sebagai ahli media K3 konstruksi. Yang pertama ini menganalisis penerapan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan K3 konstruksi. Jadi melakukan analisa ya atau menganalisis bagaimana penerapan regulasi peraturan perundang-undangan K3 ya, K3 konstruksi di tempat yang bekerja. Apakah ada kesalahan atau sudah benar tapi masih kurang ya, harus ada perlu peningkatan dan sebagainya. Lalu unit kompetensi yang kedua melakukan komunikasi di tempat kerja. Berarti ini berhubungan dengan komunikasi ya. Lalu yang unit kompetensi ketiga menyusun rencana K3 konstruksi, planning, ya, membuat perencanaan. Lalu unit kompetensi yang keempat menyusun program pelatihan K3. Ya, ini tentu berhubungan dengan pembinaan pelatihan ya, training khususnya di bidang K3. Nah, jadi mampu menyusun kira-kira pelatihan apa aja, kapan dilaksanakan ya, siapa yang wajib ikut dan sebagainya. Lalu yang unit kompetensi kelima menyusun program, menyusun rencana tanggap darurat. Jadi dia juga bisa memberikan advice atau membuat rencana ya kalau terjadi keadaan darurat ya, apa yang akan dilakukan oleh perusahaan. Kemudian unit kompetensi ke-6 menyusun kriteria evaluasi penerapan K3 konstruksi ya. Jadi apa-apa aja ya daftar yang sebagai evaluasi dalam penerapan K3 konstruksi. Lalu unit kompetensi yang ke-7 melakukan evaluasi sasaran dan program K3.
Jadi mampu melakukan evaluasi ya, sasaran dan program ketiga. Ya, ini tentu berhubungan dengan perencanaan ini. Lalu unit kompetensi ke-8 melakukan audit internal SMK 3. Jadi mampu juga melakukan internal audit ya, di perusahaan tempatnya bekerja. Internal audit untuk bidang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian unit kompetensi yang ke-9 melakukan evaluasi hasil inspeksi K3 di lapangan. Jadi evaluasi hasil inspeksi. Unit kompetensi yang ke-10 melakukan investigasi kecelakaan kerja. Jadi bagaimana melakukan investigasi saat terjadi kecelakaan kerja. Ya, ini 10 unit kompetensi yang wajib dikuasai oleh seorang calon ahli media ketiga konstruksi. Hari ini kita akan membahas 5 yang pertama ya, analisis penerapan peraturan perundang-undangan, lalu komunikasi, lalu rencana ketiga, kemudian program pelatihan ketiga, lalu selanjutnya rencana tanggap darurat. Kita akan bahas satu-satu dan kemudian kita akan ada studi kasus ya untuk 5 unit kompetensi ini ya hari ini. Ya, ini arti analisa. Ada yang tahu Bapak-Bapak arti analisa? Izin Pak Mario. Ya, silakan. Artinya analisa ini kita membuat sebuah identifikasi sampai inventarisasi sampai pembahasan sampai membuat sebuah kesimpulan. Sehingga analisa itu adalah kemampuan kita di dalam menelaah mulai dari permasalahan sampai ke menyelesaikan masalah. Kira-kira begitu Pak Mario. Oke. Ada yang lain punya pendapat? Jadi kalau analisa ini ya berusaha mencari kesimpulan ya sesuatu hal, tapi juga bisa kita katakan, saya tambahkan ya pendapat dari Pak Bogor tadi. Analisa ini adalah bagaimana kita mengolah data-data yang kita miliki ya, mengolah data sehingga bisa menghasilkan suatu kesimpulan atau informasi. Nah, kesimpulan atau informasi inilah yang akan kita gunakan gitu ya. Kita gunakan untuk keperluan kita. Apakah untuk mencari solusi suatu masalah, apakah untuk melakukan suatu tindakan ya, melakukan suatu rencana dan sebagainya. Jadi itu analisa, mengolah data untuk menjadi satu kesimpulan atau suatu informasi untuk dapat digunakan ya sesuai dengan keperluannya. Analisa adalah mengolah dan membandingkan data-data terkait masalah yang telah dikumpulkan untuk menghasilkan suatu informasi. Kemudian peraturan perundang-undangan K3 konstruksi, ini langsung aja lah. Ini adalah kumpulan aturan dan standar pemerintah untuk mengatur aktivitas konstruksi agar dapat berlangsung aman, sehat, dan selamat. Jadi kumpulan aturan dan standar dari pemerintah ya, dibuat oleh pemerintah. Dibuat oleh pemerintah
Tujuannya adalah supaya aktivitas konstruksi itu ya bisa berlangsung dengan aman dan selamat. Lalu tujuan dan manfaat analisa peraturan perundang-undangan K3 konstruksi. Ini dapat menafsirkan dengan tepat aturan pemerintah terkait K3 konstruksi dan dapat menerapkannya dengan efektif, efisien, dan berkualitas dalam proyek konstruksi. Ya, inilah unit kompetensi yang pertama, ya. Jadi diharapkan bahwa Bapak bisa dapat menafsirkan dengan tepat aturan pemerintah terkait K3 konstruksi dan dapat menerapkannya dengan efektif, efisien, dan berkualitas dalam proyek-proyek konstruksi. Ya. Jadi dengan kemampuan analisa peraturan perundang-undangan K3 konstruksi. Cara melakukan analisa peraturan perundang-undangan K3 konstruksi. Bisa langsung aja dah. Siapkan ya regulasi terkait atau regulasi peraturan perundang-undangan terkait. Lalu buat list pertanyaan. Biasanya kalau kita bertanya kepada diri sendiri, otak kita akan ter-trigger sehingga kita akan dapat ide-ide nih. Jadi untuk membuat otak lebih bekerja, kita buat list pertanyaan. Contoh di sini, apa maksud dan tujuan paragraf ini? Nah, kita baca paragraf ini. Apa maksud dan tujuannya? Kemudian bagaimana penggunaannya? Lalu bagaimana implementasinya? Bagaimana cara evaluasinya? Bagaimana cara pengawasan penggunaannya? Dan bagaimana cara perbaikan dan peningkatan penggunaannya? Jadi kita sudah dapat nih satu regulasi ya. Kita baca dari paragraf per paragraf. Nah, tiap paragraf kita bertanya apa maksud dan tujuan paragraf ini? Bagaimana penggunaannya? Bagaimana implementasinya? Bagaimana cara evaluasi dan seterusnya. Lalu kita buat catatan-catatan ya. Hasil list pertanyaan kita tanya, kita mungkin bikin jawaban sendiri, kita buat catatan, kita dokumentasikan catatan kita. Suatu saat mungkin kita bisa review lagi, mungkin ada perbaikan-perbaikan ya. Lalu buat rencana penggunaannya. Jadi setelah kita pahami ya, kita menganalisa peraturan perundang-undangan terkait, kita berusaha memahaminya dengan membuat list pertanyaannya. Lalu buat catatan dan dokumentasi, dan terakhir buat rencana penggunaannya. Bagaimana akan kita manfaatkan regulasi peraturan perundang-undangan ini. Inilah yang namanya analisa peraturan perundang-undangan K3 konstruksi. Format analisa peraturan perundang-undangan K3 konstruksi. Jadi kalau kita mau bikin satu kolom gitu ya, kolom formatnya, mungkin kolom pertama nomor ya, lalu selanjutnya pasal, lalu ayat ya, lalu deskripsi. Jadi contoh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 pasal 2 ya, ayat C umpamanya. Ini deskripsinya tentang apa gitu. Ya, intinya aja kita ringkaskan. Lalu maksud dan artinya, nah ini kita jabarkan sendiri menurut kita ya. Dan kemudian ada keterangan tambahan, kita taruh di kolom keterangan. Jadi nanti ada kolom nomor, kolom pasal, kolom ayat, kolom deskripsi, kolom maksud dan arti, dan kolom keterangan. Kemudian cara membuat laporan hasil analisa peraturan perundang-undangan K3 konstruksi. Ya, kita catat ya, kita laporkan jenis dan bagian regulasi peraturan perundang-undangannya. Ya, tadi sesuai dengan kolom format tadi ya. Ini nomor, pasal, ayat, deskripsinya apa. Lalu laporkan tafsiran dan maknanya menurut kita. Lalu laporkan penggunaan dan regulasi, penggunaan regulasinya untuk apa nanti. Kemudian melaporkan cara penerapannya. Lalu laporkan aktivitas analisa peraturan perundang-undangan K3.
Ya, kita juga selain melaporkan isi daripada peraturan perundang-undangan ketiganya, kita melaporkan aktivitas kita ya terkait saat analisa gitu. Kemudian melaporkan nama-nama yang terlibat dalam analisa, tanggal, dan tempat. Nah, jadi setelah itu kita buat laporan ya, mungkin ke atasan atau ke manajemen. Tugas dan studi kasus. Nah, ini tugas ya. Silakan direnungkan apa fungsi istilah dalam setiap regulasi peraturan perundang-undangan. Untuk memperjelas maksud, Pak Mario. Untuk memperjelas maksud ya. Istilah. Ya, betul. Jadi kadang-kadang ada kata-kata yang kurang umum ya, kata-kata yang sedikit berbau teknis, kata-kata ilmiah ya. Itu harus dijelaskan supaya apa? Yang membaca regulasi itu satu persepsi dengan yang membuat regulasi. Jadi jangan sampai nanti maksud pembuat regulasi ke kanan, yang bacanya karena nggak satu pemahaman, ke kiri arahnya, jadi berseberangan malah ya. Jadi dengan ada fungsi istilah ya, yang menjelaskan kata-kata tertentu, kata-kata yang tidak umum, ini kita bisa paham, oh kata ini maksudnya ini gitu. Kemudian yang kedua, apa maksudnya pasal 2 ayat C dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 ya. Ini bunyinya ini. Dikerjakan pembangunan, perbaikan, perawatan, pembersihan atau pembongkaran rumah, gedung atau bangunan lainnya, termasuk bangunan perairan, saluran atau terowongan di bawah tanah dan sebagainya, atau di mana dilakukan pekerjaan persiapan. Ya, kalau kita lihat ini berarti semua aktivitas pekerjaan konstruksi ya. Dikerjakan pembangunan, perbaikan, perawatan, pembersihan atau pembongkaran rumah, gedung atau bangunan lainnya, termasuk bangunan perairan, saluran atau terowongan di bawah tanah dan sebagainya, atau di mana dilakukan pekerjaan persiapan. Ya, ini regulasi pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 Pasal 2 ayat C ini mengenai bagaimana K3 ya yang ada dalam proses proyek konstruksi itu benar-benar harus menjadi perhatian. Baik dalam fase pembangunan, fase perbaikan, fase perawatan, fase pembersihan atau pembongkaran rumah ya. Rumah atau gedung atau bangunan lainnya. Oke, ini kalau yang kita lihat di SKKNI ya. Jadi di standar SKKNI BNSP, dia ada kode unit, ya. Ini namanya kode unitnya. Ada huruf dan angka-angka semuanya. Lalu ada judul unit, ya. Judul unitnya menganalisis penerapan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan K3 konstruksi. Lalu ada deskripsi unit, ya. Ya, menjelaskan tentang unit ini. Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menganalisis hasil penerapan peraturan perundang-undangan. Jadi untuk dikatakan kompeten menurut BNSP ada 3 faktor, yaitu pengetahuan, knowledge, keterampilan atau skill, dan sikap kerja atau attitude. Jadi kalau pengetahuannya bagus, keterampilannya oke, sikap kerjanya kurang, ya berarti dalam unit kompetensi itu dia belum dinyatakan kompeten. Ya. Karena menjadi bagian penilaian juga sikap kerja. Ya, kerja malas-malesan, kerja sering absen, kerja sering salah, itu sikap kerja yang buruk. Nah, satu unit kompetensi, ya, ini dibagi dalam elemen-elemen kompetensi. Contoh, untuk unit kompetensi ini ada 3 elemen kompetensi ya. Yang pertama, membuat format analisis penerapan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan K3 konstruksi. Jadi formatnya ya, tadi saya sudah bikin yang ini.
Ya, jadi nanti ada nomor ya, kolom nomor, kolom pasal, kolom ayat, kolom deskripsi, kolom maksud dan arti, dan kolom keterangan. Nah, jadi di sini ada 3 elemen kompetensi. Nah, masing-masing elemen kompetensi dijelaskan lagi dengan kriteria unjuk kerja. Contoh, untuk elemen kompetensi yang pertama, membuat format analisis penerapan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan K3. Ya, inilah kira-kira kriterianya. Ya. Seperti format analisis penerapan peraturan perundang-undangan terkait K3 konstruksi ditetapkan. Ya, jadi ditetapkan dulu mana yang mau dianalisis gitu. Lalu laporan penerapan perundang-undangan dan peraturan K3 dikumpulkan. Kemudian format analisis penerapan peraturan teknis K3 diisi. Ya, tadi formatnya saya bikin seperti itu tadi ya. Nomor, pasal, ayat, deskripsi, dan seterusnya. Lalu elemen kompetensi kedua, menganalisis hasil penerapan peraturan perundang-undangan K3 konstruksi dan peraturan teknis terkait. Ya. Jadi lakukan analisa. Lalu yang ketiga, melaporkan. Ya. Melaporkan hasil analisis penerapan peraturan perundang-undangan K3 konstruksi. Jadi untuk unit kompetensi yang pertama ini, inilah 3 elemen kompetensi atau bagian dari unit kompetensi itu ya, yang harus dikuasai oleh calon ahli media K3 konstruksi. Ya, itu kompetensi yang pertama mengenai analisa regulasi peraturan perundang-undangan. Kalau di ahli mudanya itu identifikasi dulu ya, di media sudah melakukan analisa ya, peraturan perundang-undangan K3. Kemudian kita masuk ke unit kompetensi yang kedua, ya, komunikasi kerja. Arti dan definisi komunikasi. Komunikasi adalah upaya menerima informasi dan juga mengirimkan feedback atau upaya mengirim informasi dan mendapatkan respons dari penerima komunikasi dengan memakai media seperti suara, gambar, isyarat, lambang-lambang, dan sebagainya. Ya, jadi pertukaran informasi lah ya. Bisa juga komunikasi satu arah ya. Berarti dari satu orang memberi perintah kepada anak buahnya, itu komunikasi satu arah. Tapi kalau komunikasi satu arah ini tetap harus minta feedback. Jadi oke, tadi apa yang saya perintahkan? Oh begini Pak, Bapak meminta gini-gini. Enggak, salah, begini maksudnya gini-gini. Coba kamu ulangi lagi. Oh Bapak minta begini-gini. Iya udah betul ya. Jadi kamu harus begini-gini. Jadi diulang. Yaitu cara komunikasi yang efektif ya. Jadi jangan sampai kamu sini ya kerjakan A B C D E gitu. Nah cepat kerjakan sana. Hasilnya amburadul nanti. Kayak ada cerita nih anak kecil, bapaknya bilang, "Nak, beliin korek api ya buat bapak." Baik Pak, korek apinya yang bagus ya. Baik Pak. Terus agak lama baru datang. "Oh kamu lama?" "Iya nih Pak, ini udah beli korek apinya. Semuanya bagus." "Gimana kamu tahu bagus?" "Ya, adik cobain satu-satu nyala semua Pak." Jadi, itu komunikasi yang buruk dari bapaknya ke anaknya. Jadi dia hanya memberikan korek api yang bagus. Jadi nggak jelas kan maksud bagus itu apa gitu kan. Jadi kalau umpamanya dia bilang, oke, yang bagus tuh ya kamu coba satu aja umpamanya. Nah, kalau nyala berarti yang lain pasti bagus juga. Jangan kamu cobain semua. Gitu. Jadi itu ya komunikasi memang harus minta feedback. Jangan langsung percaya informasi kita ini sudah dipahami dan diterima dengan benar. Tujuan dan manfaat komunikasi. Tujuan komunikasi adalah untuk berbagi dan menerima informasi, untuk berbagi ilmu,
berbagi pengetahuan, untuk memerintah, untuk koordinasi, untuk memberi saran dan pendapat, untuk kerjasama, untuk menyampaikan opini agar informasi dari pemberi informasi, atau yang kita sebut komunikator, tersebut dapat dipahami dan dimanfaatkan oleh pihak penerima komunikasi, yaitu yang kita sebut komunikan. Dengan komunikasi kita dapat menyampaikan buah pikiran, dapat sharing perasaan dan emosi, berbagi keterampilan dan pengetahuan, melakukan dan mengerjakan suatu tugas dan pekerjaan, dan lain-lain. Jenis-jenis komunikasi kerja. Komunikasi itu bisa dilakukan, komunikasi kerja bisa dilakukan lewat rapat atau meeting, ya, perintah langsung, memberi informasi. Informasi ini bisa lisan, bisa tulisan, ya, ditempel di papan pengumuman dan sebagainya, atau lewat email dan sebagainya. Bisa komunikasi lewat aturan, ya, lewat berita, laporan, koordinasi, kerja sama tim, standar kerja juga bagian dari komunikasi. Motivasi kerja, training, dan lain-lain. Jadi banyak sekali jenis-jenis komunikasi di tempat kerja, ya. Semua itu bagian dari komunikasi. Sehingga diharapkan para pekerja itu paham, ya. Jadi bisa menerima informasi-informasi, ya, dan perintah-perintah itu semua dengan jelas. Tapi jelas, kalau memang sebaiknya berikan konfirmasi, walaupun kadang-kadang mungkin komunikator itu lupa. Nah, kita langsung berikan konfirmasi. Oke, yang Mbak maksud beli ini. Enggak, salah, bukan ini, nah kan. Oh iya, betul, yang ini Pak, ulangi lagi. Iya betul. Nah, komunikator ulang lagi, iya yang itu. Oke Pak, ini. Iya itu ya gitu terus ya sampai nggak selesai. Enggak ya, pokoknya konfirmasi itu ya 2 atau 3 kali udah cukup. Artinya ya saat kita mengulang, ya, itu masuk ke telinga, ke dalam otak, itu sudah terekam gitu. Begitu 2 kali, ya, informasi yang sama masuk itu makin tajam, ya, ada di otak kita sehingga nggak akan mudah lupa. Nah, itu gunanya ada feedback atau konfirmasi. Cara melakukan komunikasi kerja yang efektif adalah informasi atau perintah diberikan, ya, lalu berikan feedback, lalu dikonfirmasi oleh komunikator, ya, atau kalau salah dia betulkan feedbacknya. Kemudian konfirmasi ulang, lalu diterima, ya, diterima sebutkan ulang, sehingga berarti ini komunikasi sudah nyampe. Ya. Cara membuat laporan komunikasi kerja. Ini jenis pekerjaan, deskripsi komunikasi, hasil komunikasi, dan catatan atau keterangan. Lalu nanti ditambahkan dengan informasi dibuat oleh, diterima oleh, tanggal kejadian, tempat kejadian komunikasi, tanggal laporan dibuat, tempat laporan dibuat, dan seterusnya. Ya, nanti kan diminta laporan komunikasi kerja. Ya, dibuat aja ya, jenis pekerjaannya apa, saat komunikasi lakukan, lalu komunikasinya, isi komunikasi apa nih? Ini deskripsi komunikasi. Lalu hasil dari komunikasi itu apa, ya? Dan kemudian ada kolom catatan atau keterangan. Jadi buat kolom-kolom ini, ya, jenis pekerjaan, deskripsi komunikasi, hasil komunikasi, serta catatan atau keterangan. Lalu nanti di atas atau di bawah dibuat oleh, diterima oleh, tanggal kejadian, tempat kejadian komunikasi, tanggal laporan dibuat, tempat laporan dibuat, dan seterusnya. Lalu nanti yang membuat itu tanda tangan dulu. Baru dikirim ke manajemen, ya, sebagai laporan. Tugas dan studi kasus. Tentukan konsep dan metode komunikasi untuk suatu perusahaan
migas yang memiliki operasional 5 buah rig pengeboran minyak. Kira-kira bagaimana konsep dan metode komunikasi? Jadi kalau kita umpamanya di pusat nih, ini ada 5 buah rig. Jadi masing-masing rig itu kita tentukan penanggung jawab ya, penanggung jawab atau juru bicara. Lebih bagus penanggung jawab sih yang bertanggung jawab ke situ. Dengan situlah kita komunikasi. Nggak mungkin ke semuanya kan. Jadi dari dia nanti dari penanggung jawab itu akan menyampaikan kepada anak buahnya yang ada di rig tersebut. Ya. Jadi untuk media komunikasi mungkin bisa lewat smartphone, ya, WA, email, bisa juga mungkin radio komunikasi 2 meteran atau 10 meteran dan seterusnya. 2 meteran, 11 meteran. Ya pokoknya semua media komunikasi bisa digunakan ya, tapi tentukan 2 media komunikasi yang inti gitu. Ya kira-kira gitulah konsep dan metode komunikasi. Jadi kalau memberikan suatu perintah umpamanya lewat email atau lewat WA, minta feedback ya. Tolong segera kalau lewat email ya, segera dikonfirmasi apabila sudah diterima informasi ini. Karena jangan sampai salah menerima atau miskomunikasi. Kalau masih email belum diberi feedback, ya mungkin telepon langsung, atau langsung pakai radio komunikasi. Nah, komunikasi ini penting ya, karena seringkali kecelakaan besar bahkan itu karena komunikasinya kurang efektif atau miskomunikasi atau komunikasinya fail, gitu ya, gagal. Jadi ini harus dibiasakan untuk lebih meningkatkan komunikasi di tempat kerja yang efektif, gitu ya. Ya, ini unit kompetensinya dari BNSP ya, untuk SKKNI nomor 350 tahun 2014. Ini kode unitnya, ini judul unit, melakukan komunikasi K3 di tempat kerja. Ini deskripsinya hampir sama aja. Kemudian elemen kompetensi, lalu elemen kompetensi dijelaskan oleh kriteria yang bekerja. Jadi judul unit melakukan komunikasi K3 di tempat kerja. Ya, elemen kompetensinya ada 3. Yang pertama menetapkan tata cara dan materi komunikasi di tempat kerja. Yang kedua melakukan komunikasi K3 dengan mitra kerja dan eksternal termasuk konsultan K3. Yang ketiga membuat laporan hasil komunikasi K3. Ya, pertama menetapkan tata cara dan materi komunikasi. Jadi apakah tata cara dan materi komunikasinya itu bisa berupa jadwal komunikasi periodik internal dan eksternal ya, atau jenis-jenis informasi K3 terkait lainnya, atau metode komunikasi internal dan eksternal ditetapkan. Ya. Jadi tentukan aja mediumnya apa aja nih untuk komunikasi internal. Lalu apa aja informasi K3 nanti yang akan perlu dilakukan ya. Jadi ditetapkan aja sebagai standar. Nah ini ya, menetapkan tata cara dan materi komunikasi tempat kerja. Apakah nanti mungkin termasuk safety talk ya, meeting K3 dan sebagainya. Lalu melakukan komunikasi K3 dengan mitra kerja dan eksternal termasuk konsultan K3. Mungkin membicarakan program kerja ya, program kerja K3 ya, K3 konstruksi atau rapat-rapat ya, pertemuan K3 sesuai jadwal. Kemudian masukan tentang penerapan komunikasi K3. Masukan tentang penerapan komunikasi K3 dievaluasi. Setelah itu buat laporan ya, jadi hasil meeting seperti apa, hasil pertemuan seperti apa,
Kalau saya tahu seperti bagaimana, nah itulah yang membuat laporan ya. Ya, laporan seperti hasil pertemuan atau rapat K3 ya, ada Mohon rangkumannya. izin Pak Mario, mau tanya Pak Mario. Ya, silakan Pak. Misalkan di dalam elemen kompetensi itu ada poin 3 membuat laporan hasil komunikasi K3. Kriteria unjuk kerja yang disampaikan Pak Mario tadi. Nah ini misalkan hasil pertemuan itu kita buat di lampiran atau hanya hanya menuliskan di 3.1 itu aja, gimana Pak Rio, maksudnya Pak Rio? Ini gini loh, jangan bingung. Ini namanya satu unit kompetensi ya. Jadi unit kompetensi itu terdiri dijelaskan di elemen-elemen kompetensi. Lalu lebih detailnya elemen kompetensi ini dijelaskan oleh kriteria unjuk kerja. Jadi Bapak-Bapak jangan bingung, ini hanya mengenai komunikasi K3. Oh, siap. Jadi apa aja itu komunikasi K3? Ya mungkin ada tata cara ya dan materi komunikasi. Lalu mungkin komunikasi dengan mitra kerja, rapat-rapat dengan mitra kerja dan eksternal. Mungkin juga termasuk konsultan K3. Lalu setelah rapat-rapat itu ya buat laporan kan. Laporan dilaporkan ke ke manajer atau ke manajemen ya umum lah gitu ya. Pasti tiap rapat juga ada notulennya. Notulennya itulah laporan atau rangkuman hasil pertemuan ya. Didokumentasikan yang berarti di print gitu kan, bisa sebagai arsip, lalu kopi yang satu lagi untuk laporan gitu. Jadi setiap komunikasi sini jangan bingung ya, bukan yang ngobrol, enggak. Komunikasi ini bisa berupa meeting ya. Yang tadi saya bilang pelatihan juga kadang-kadang disebut kita bisa katakan itu komunikasi. Tapi umumnya yang masuk komunikasi ini lebih banyak ke meeting ya, pertemuan. Pertemuan koordinasi ya, pertemuan reguler, rapat reguler dan seterusnya. Jadi nanti dicatat ya notulennya, ini yang dibuat laporan. Ya, jadi komunikasi sini simpelnya adalah rapat ya atau meeting. Bukan yang ngobrol-ngobrol ngerumpi ya, ngerumpi tentang K3 gitu, enggak. Rapat atau meeting. Ya itu ya, komunikasi K3 berarti meeting koordinasi tentang K3. Ya ini unit kompetensi yang kedua. Lalu unit kompetensi yang ketiga, menyusun rencana K3. Jadi tadi yang pertama analisa peraturan perundang-undangan ya. Jadi Bapak-Bapak sebagai ahli media K3 konstruksi harus bisa menganalisis nih apa aja peraturan perundang-undangan terkait K3 konstruksi. Ya, lalu dianalisa isinya maksudnya apa gitu. Kalau yang ahli muda itu identifikasi apa aja nih regulasi terkait peraturan perundang-undangan K3 konstruksi. Kalau di level media sudah menganalisis ya regulasinya. Dan kemudian unit kompetensi yang kedua tadi komunikasi atau meeting ya atau rapat terkait K3. Lalu di sini unit kompetensi yang ketiga menyusun rencana K3. Nah, jadi sudah masuk ke level manajerial ya menyusun rencana. Rencana adalah mengatur apa yang akan dilakukan dan dikerjakan di masa depan. Pengaturan itu memperhitungkan penggunaan sumber-sumber daya seperti SDM, ya, sumber daya manusia, SDT, sumber daya teknologi, ini alat, peralatan, instalasi teknis, bahan kerja, bahan baku, semuanya masuk ke sumber daya teknologi. Lalu SDK, sumber daya keuangan. Lalu SDA, ini bukan SDT, SDA. SDA itu sumber daya alam. Itu tanah, bumi, bangunan termasuk sumber daya alam. Serta waktu, tempat, dan hasil yang diharapkan.
dalam satu bidang tertentu atau dalam kompleksitas berbagai bidang. Ya, dalam hal rencana K3 berarti direncanakan untuk bidang K3. Jadi maksudnya rencana K3 ini kita buat rencana itu berarti kita sudah punya sasaran kan. Oke, saya ingin sasarannya K3 konstruksi kita ini zero accident. Oke. Bagaimana cara mencapai zero accident? Itulah dibuat rencana. Ya. Oke, kita akan buat program bla bla bla, program ini, program ini. Itu bagian daripada rencana. Atau kita akan melakukan ini, kita berikan pelatihan, ya, kita berikan sertifikasi, lalu peralatan-peralatan, bagaimana nih kita akan melakukan periksa uji dan sebagainya semuanya. Itu semua bagian daripada rencana. Nanti diatur jadwalnya kapan, ya. Berarti sudah masuk membuat rencana. Maksud dan tujuan rencana K3. Dengan membuat rencana K3, berarti adalah upaya-upaya pengendalian bahaya dan resiko, agar tempat kerja aman, sehat, dan selamat bagi seluruh pekerja maupun orang lain yang ada di tempat kerja. Serta membuat target dan sasaran dan membuat program-program untuk mencapai target dan sasaran tersebut. Jadi maksud tujuan utama dari rencana K3 adalah bagaimana pengendalian bahaya dan risiko. Berarti data-data untuk bahaya dan risiko sudah diketahui ya, sehingga rencana bagaimana pengendalian bahaya dan risiko ini bisa kita buat. Jadi data awalnya adalah bagaimana HIRA-nya atau Hazard Identification Risk Assessment atau identifikasi bahaya penilaian risiko ya. Baru kemudian sasaran dan target ya terkait K3 apa, nah baru kita bisa buat rencana-rencana dan program ya untuk mencapai sasaran, target maupun pengendalian bahaya dan risiko yang ada di proyek konstruksi kita gitu. Manfaat rencana K3. Manfaat rencana K3 adalah pengelolaan K3 menjadi sistematis dan terstruktur ya. Dan K3 itu mudah diawasi dan dievaluasi. Kemudian hasil akhir akan lebih baik dibandingkan tanpa perencanaan. Lalu mudah dilakukan perbaikan dan peningkatan performa K3. Kemudian dapat mengelola hal detail dengan lebih mudah ya dengan adanya rencana K3 ya. Jadi mengelola hal detail terkait K3 tentunya. Data terkait rencana K3 ya. Jadi ini data-data yang kita butuhkan dalam membuat rencana K3. Jadi data bahaya dan resiko yang ada di proyek konstruksi tersebut ya. Lalu data pengendalian bahaya dan risiko yang sudah ada. Kemudian data evaluasi program dan performa K3 sebelumnya ya jika ada. Lalu data-data insiden dan masalah terkait K3 jika ada. Lalu target yang ingin dicapai dan diraih. Lalu sumber daya yang dimiliki organisasi, kemudian data peralatan, data instalasi teknis, data SOP, data sertifikasi orang dan alat, ya. Lalu data dokumen-dokumen K3 yang dimiliki. Lalu data kebijakan K3 dan data lainnya terkait K3. Inilah data-data yang diperlukan ya, sebelum kita membuat rencana K3. Nah, ada yang udah paham semua nggak di data-data yang ini sini? Atau ada yang ingin tanyakan? Izin Pak Mario. Ya, silakan Pak. Ini data terkait rencana K3. Ini bisa dibuat seperti matrik atau bagaimana ya? Mohon arahan Pak Mario. Kalau data bahaya dan resiko mungkin kita bisa buat matriksnya ya. Jadi mungkin data matriks resiko yang lama di sini ada ya. Ya kita bisa menjadi acuan juga. Oke. Lalu data masing-masing Pak Mario tergantung ya, berarti ya. Ya, tergantung. Jadi kalau datanya banyak dan memerlukan kolom-kolom yang penjelasan lebih detail, ya mungkin kita bisa buat matriks gitu. Siap. Makasih Pak Mario.
Oke. Kalau sumber daya yang dimiliki organisasi, ya mungkin ini berupa data umum aja ya, umpamanya jumlah pekerja berapa ya, lalu departemen ini berapa ya. Ini informasi umum lah gitu. Nah, ini kita butuhkan juga supaya kita bisa melakukan pembuatan rencana. Jadi ada berapa orang, dan kemudian bagiannya apa aja, lalu program-program apa yang perlu dibuat untuk bagian-bagian ini, supaya mereka lebih aware ya, lebih waspada, lebih peduli terhadap bahaya dan risiko ya, sehingga menghindari terjadinya kecelakaan kerja. Ya inilah ya, ini semuanya tentu berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan kerja ya. SOP apa yang ada ya. Kalau belum ada suatu aktivitas belum ada SOP, ya mungkin buat rencana untuk menyusun SOP di bidang tersebut gitu kan. Lalu sertifikasi orang dan alat. Ya, umpamanya di profesi tertentu kan ada yang diwajibkan sertifikasi. Ya, ini segera direncanakan untuk disertifikasi. Juga alat ya untuk disertifikasi riksa ujinya, yang belum kita data-data alatnya. Nah, ini bagian dari penyusunan rencana juga. Lalu dokumen-dokumen K3 yang dimiliki dan yang belum dimiliki, nah, yang belum dimiliki ya segera nanti kita rencanakan untuk dibuat dokumennya. Kebijakan K3 kalau belum ada ya kita rencanakan untuk segera dibuat, dan data-data lainnya. Data insiden kalau ada ya, dan masalah-masalah terkait K3. Kemudian cara menyusun rencana K3. Kumpulkan data-data yang diperlukan terkait K3. Jadi semua data tadi ya, yang ini kita kumpulkan. Lalu target dan sasaran terkait K3 yang ingin diraih. Jadi kita identifikasi ya, kira-kira target apa yang ingin diraih oleh perusahaan konstruksi. Baru kemudian buat rencana. Ya, rencana itu kita buat berdasarkan kebijakan K3 yang sudah ada. Lalu kita buat juga rencana K3 berdasarkan target dan sasaran K3. Ya, lalu rencana K3 itu kita buat berdasarkan bahaya dan risiko yang ada ya. Jadi bagaimana pengendalian bahaya dan risikonya. Serta bagaimana pengendalian bahaya dan risiko tersebut agar tempat kerja menjadi aman, sehat, dan selamat. Ya. Serta para pekerja dapat bekerja dengan nyaman, sehat, dan selamat. Kemudian buat program-program yang akan menunjang mencapai tujuan dan sasaran K3 tersebut. Ya, jadi selain rencana, kita buat program-program juga untuk lebih mengefektifkan mencapai target dan sasaran ya, target dan sasaran K3. Perencanaan dibuat untuk sumber daya manusia, untuk peralatan ya, untuk lingkungan kerja, dan aktivitas kerja dan aktivitas produksi. Aktivitas produksi kalau dalam proyek konstruksi ya bagaimana bangunannya bisa diselesaikan sesuai waktu ya untuk aktivitas produksi. Ya ini kira-kira cara menyusun rencana ya. Jadi data dulu kita ketahui sehingga jangan sampai kita buat rencana yang asal-asalan gitu kan, nggak based on fact ya atau berdasarkan fakta. Kemudian cara menggunakan rencana K3. Rencana K3 dijadikan timeline ya, atau ada ada waktu kapan akan dikerjakan, jangka waktu, durasinya, dan sebagainya. Dan acuan dalam melakukan aktivitas K3. Nanti rencana K3 ini dijadikan acuan ya untuk melakukan aktivitas K3. Lalu progres dari waktu ke waktu dimonitor untuk melihat pencapaiannya sesuai target waktu. Kemudian rencana K3 dijadikan dasar untuk evaluasi aktivitas yang sudah dilaksanakan.
Lalu rencana K3 dianalisa untuk melihat kaitannya terhadap fakta di lapangan. Jadi cara menggunakan rencana K3 adalah ini dijadikan timeline ya, acuan dalam melakukan aktivitas K3, kemudian dimonitoring ya, waktu-waktu bagaimana progres ya pencapaiannya. Lalu rencana K3 dijadikan dasar untuk melakukan evaluasi aktivitas yang sudah dilaksanakan. Jadi apakah sudah mencapai sasaran dan targetnya sesuai rencana K3 atau belum gitu. Kemudian rencana K3 dianalisa untuk melihat kaitannya terhadap fakta di lapangan. Tugas dan studi kasus. Buatlah sebuah rencana K3 untuk sebuah perusahaan pertambangan batu bara yang memiliki pekerja keseluruhan dengan kontraktor 15.000 orang. Ada yang punya ide untuk punya pendapat? Jam Ya, silakan kalau ada yang punya pendapat. Ya, tentunya kalau kita mau buat rencana K3 kan tadi kita sudah belajar ya. Sekarang perusahaan pertambangan batu bara. Bahaya dan risikonya apa? Kita list dulu nih ya. Kalau ada matriks resiko ya kita ambil matriks dan matriks resikonya ya. Jadi ketahuan bahaya dan risikonya apa. Itu nanti kita akan jadikan sebuah rencana K3 untuk mengendalikan bahaya dan risiko tersebut ya. Lalu sasaran dan target yang diinginkan oleh perusahaan pertambangan batu bara terkait K3. Apa sasaran dan targetnya? Apakah zero accident ya, atau yang lainnya? Nah, dari sasaran dan target itulah dibuat rencana untuk mencapai sasaran dan target tersebut ya. Plus selain rencana K3 mungkin dibuat program-program K3 juga ya, sehingga lebih mengefektifkan untuk mencapai target dan sasaran tersebut. Lalu mungkin ada regulasi peraturan perundangan yang perlu diterapkan ya. Nah, itu juga dimasukin rencana bagaimana penerapan regulasi peraturan perundangan K3. Ya. Dibuatlah rencana K3. Nah, gitu ya, simpel aja ya. Ini tugas studi kasus maksudnya untuk lebih membuka wawasan lah. Gitu. Nah, ini SKKNI-nya, kode unitnya, judul unit menyusun rencana K3 konstruksi, deskripsinya, lalu elemen kompetensinya ada 4. Ya. Yang pertama, menyiapkan data pendukung bahan rancangan rencana K3. Kemudian menyusun rancangan rencana K3, lalu menetapkan rencana K3, kemudian menyerahkan dokumen rencana K3 kepada pihak pengguna. Jadi nanti kalau ada rencana K3 berhubungan dengan user tertentu ya nanti diserahkan ya supaya nanti akan menjadi acuan bagi mereka dalam melakukan aktivitas ya dan terkait dan berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Ya, menyiapkan data pendukung bahan rancangan rencana K3. Ini berupa data dan informasi pendukung bahan rancangan rencana K3 konstruksi ya. Diidentifikasi, artinya dikumpulkan. Data dan informasi bahan rancangan rencana K3 konstruksi disusun. Ya. Setelah dikumpulkan, disusun, data dan informasi bahan rancangan rencana K3 yang telah disusun didokumentasikan. Ya. Jadi, disatukan lah gitu. Jadi, satukan, dikumpulkan. Ya. Kemudian, setelah kita mendapat semua data ini, kita susun rancangan rencana K3. Ya.
Di sini tingkat risiko pekerjaan konstruksi diidentifikasi. Apa saja pekerjaan dan risikonya ya yang ada di pekerjaan konstruksi. Kemudian detail pengendalian operasional diantaranya yang mencakup keselamatan kerja, kesehatan kerja, lingkungan, dan persyaratan keamanan sesuai dengan bidang kerjanya diidentifikasi sebagai isi daripada rencana K3. Jadi detail pengendalian operasional ya, mulai dari mencakup keselamatan kerja, kesehatan kerja, lingkungan kerja, dan persyaratan keamanan sesuai dengan bidang kerjanya diidentifikasi sebagai isi daripada rencana K3. Jadi rencana K3 ini tentu mengacu juga pada pengendaliannya ya. Jadi harus diketahui pengendalian operasionalnya. Lalu saran dan masukan penanganan risiko dari para pihak terkait pelaksanaan pekerjaan konstruksi didokumentasikan. Mungkin ada saran-saran juga dan masukan ya, ini menjadi pertimbangan juga. Kemudian data dan informasi tingkat risiko dan pengendaliannya dianalisis. Lalu rancangan rencana K3 konstruksi disusun berdasarkan saran, masukan, dan data, serta informasi risiko dan pengendaliannya yang telah dianalisis. Jadi di sini menyusun rancangan rencana K3-nya. Kemudian elemen kompetensi ketiga, ditetapkanlah rencana K3 yang sudah disusun tadi. Rancangan rencana K3 konstruksi ditinjau ulang, ya, baru kemudian ditetapkan. Ya. Jadi direview sama-sama, setelah itu kalau semuanya oke, ya, tidak ada lagi hal-hal yang mungkin perlu diperbaiki atau yang mungkin masih kurang jelas atau dianggap lemah, dihilangkan ya, sampai akhirnya benar-benar semua sepakat ya baru ditetapkan. Dan kemudian menyerahkan dokumen rencana K3 kepada pihak pengguna. Jadi dokumen rencana K3 yang sudah yang sah didistribusikan, perbaikan setiap perubahan dokumen rencana K3 dikendalikan sesuai prosedur. Jadi nanti didistribusikan kepada pihak-pihak terkait ya, para user, pengguna, sehingga mereka bisa punya acuan ya. Inilah rencana K3 ya. Rencana K3 itu mungkin dalam bentuk pelatihan ya, pelatihan K3, kemudian meeting K3 ya, dan kemudian sertifikasi alat, sertifikasi pekerjanya, dan seterusnya. Pokoknya semuanya berhubungan dengan K3. Oke, ini rencana K3. Ada pertanyaan di unit kompetensi yang ketiga ini? Gagal merencanakan berarti merencanakan untuk gagal. Itu yang terus saya ingat-ingat. Kalau nggak ada, kita masuk ke unit kompetensi yang keempat, program pelatihan K3. Nah, ini simpel lah ya. Pasti semuanya tahu lah program pelatihan K3. Mungkin ini masuk pada perencanaan juga nanti, rencana K3. Arti dan definisi pelatihan K3. Pelatihan adalah transfer knowledge ya, atau pengetahuan dan skill atau keterampilan dari seseorang kepada orang lain melalui suatu proses komunikasi. Jadi transfer knowledge-nya akan berlangsung mulus kalau komunikasinya lancar antara instruktur atau trainer kepada peserta training ya. Cara menjelaskannya dengan baik, mudah dipahami ya, itu namanya transfer knowledge ya, dan skill. Maksud tujuan pelatihan K3 agar pekerja memiliki skill ya, knowledge dan awareness untuk mengelola dan mengendalikan bahaya dan risiko K3 agar tidak terjadi kecelakaan kerja. Ya, inilah utamanya tujuan daripada pelatihan K3 ya, untuk memberikan skill knowledge dan meningkatkan awareness ya, waspadaan atau kepedulian untuk mengelola dan mengendalikan bahaya dan risiko K3 supaya tidak terjadi kecelakaan kerja.
Jenis-jenis pelatihan K3 ya, bisa HIRA atau IBPR ya, identifikasi bahaya, penilaian risiko dan pengendalian risiko, dasar-dasar pemadaman api, dasar-dasar P3K, regulasi peraturan perundangan K3 ya, untuk membuat job safety analysis, inspeksi K3, komunikasi K3, perilaku berdasarkan keselamatan atau behavior safety, safety induction, pemakaian alat pelindung diri atau personal protective equipment, dan lain-lain. Nanti juga tergantung ya, sifat di konstruksinya apa yang dibutuhkan ya. Scaffolding mungkin, nah itu kan berhubungan dengan scaffolding, dengan konstruksi. Bekerja di ketinggian, nah, itu termasuk pelatihan-pelatihan yang paling banyak di konstruksi ya. Cara membuat program pelatihan K3. Yang pertama, mengumpulkan data terkait bahaya dan resiko, ya, kemudian data-data aktivitas kerja, data-data insiden, ya, lalu merancang jenis-jenis pelatihan untuk tiap posisi dan jabatan, serta membuat jadwal waktu dan menentukan pelatih atau trainernya. Ya, nanti dibuat matriksnya ya. Nanti untuk posisi ini apa aja nanti jenis pelatihannya dalam setahun, posisi jabatan manajerial, manajer HRD apa aja mungkin. Tapi semuanya terkait K3. Untuk pelatihan-pelatihan lainnya mungkin nanti dikelola oleh HRD langsung. Cara melaksanakan program pelatihan K3. Melaksanakan sesuai jadwal pelatihan dan matriks training yang sudah dibuat dan disetujui. Jadi tinggal dilihat jadwal yang sudah dibuat, lalu siapa aja pesertanya pada hari ini umpamanya. Jadi seminggu sebelumnya sudah dikontak ya, diingatkan. Walaupun mungkin jadwalnya sudah dibagikan, tapi diingatkan nanti. Dan jadwal program pelatihan ini sudah setuju ya. Sudah setuju oleh manajemen. Tugas dan studi kasus. Buat sebuah program pelatihan di sebuah perusahaan pertambangan batubara. Ini dari tadi pertambangan, udah perusahaan konstruksi lah, konstruksi pertambangan. Kalau ini kan nggak ada konstruksinya, jadi buat sebuah program pelatihan di sebuah perusahaan konstruksi pertambangan batubara. Nggak ada hubungannya kan, konstruksi juga. Kira-kira bagaimana kita buat program pelatihan ya untuk konstruksi tambang batubara? Yang jelas kita perlu tahu ya, kegiatannya apa aja. Tapi kalau kegiatan konstruksi ya nggak jauh-jauh dari scaffolding mungkin ya, kemudian bekerja di ketinggian, lalu namanya tambang juga ya, berarti pelatihan juga mengenai tambang itu sendiri ya, dalam hal ini mungkin tambang batubara, lalu pelatihan basic untuk K3 seperti HIRA tadi, JSA, nah itu perlu itu semua. Sehingga setiap pekerja di konstruksi tambang batubara itu tahu cara membuat HIRA dan JSA. Dan bahkan skill-skill dasar seperti basic fire, basic first aid itu juga perlu. Itu nanti bisa dibuat dalam program, lalu nanti training need analysis per bagian ya, siapa aja, mungkin per nama langsung, sehingga bisa dibuat ya. Yang ini dapat trainingnya ini ya, tinggal dicontengin aja di situ untuk sudah ada judul-judul trainingnya kan kita buat matriks. Jadi mungkin
dalam setahun itu satu pekerja ada 3 kali training, 3 jenis training ya. Makin tinggi posisinya makin banyak gitu. Saya dulu pernah kerja juga di salah satu grup Astra ya. Jadi kita dikasih jatah itu. Ada training internal, ada training eksternal ya. Kalau makin tinggi jabatannya, jatah untuk training eksternalnya makin banyak. Dan tinggal pilih-pilih tuh tempatnya di mana dan segala macam. Kalau training internal ya dikelola perusahaan sendiri kan. Jadi sudah ditentukan tempatnya. Ya bisa seperti itulah buat matrix trainingnya ya atau program pelatihan K3. Ya ini SKKNI-nya. Membuat program pelatihan K3. Ini elemen kompetensinya hanya 2, kan? Hanya 2. Pertama, menyusun jenis pelatihan K3 yang sesuai dengan jenis pekerjaan, ya. Lalu menetapkan program pelatihan K3. Simpel aja ya. Jadi jenis pelatihan yang sesuai dengan jenis pekerjaan. Ini penjelasan di kriteria unjuk kerja. Jenis pekerjaan konstruksi sesuai kontrak kerja yang membutuhkan pelatihan K3 diidentifikasi. Jenis pelatihan K3 yang pernah diikuti oleh pekerja dan petugas K3 diinventarisir. Jadi apa-apa aja training yang sudah pernah diikuti didata juga, lalu jenis pelatihan K3 yang harus dilaksanakan ditentukan. Sehingga dari situ, identifikasi training-training yang dibutuhkan, lalu training-training sudah diikuti oleh pekerja tertentu, nah, makanya kira-kira training apa yang cocok untuk pekerja ini, nah itu semua ditentukan ya, sudah dibuat matriksnya. Hingga si A ini apa aja trainingnya, si B apa aja dan seterusnya. Lalu setelah itu diajukan ke manajemen kemudian untuk penetapannya ya. Jadi menetapkan program pelatihan K3. Kelompok pekerja berdasarkan jenis pelatihan ditetapkan, lembaga atau unit kerja penyelenggara pelatihan K3 ditentukan ya. Jadi dengan siapa, apakah internal atau eksternal, ya eksternal siapa aja. Kemudian rencana biaya berdasarkan jenis pelatihan disusun, ya, berdasarkan pelatihan K3 disusun. Lalu jadwal pelaksanaan program pelatihan K3 disusun berdasarkan rencana kerja. Dan nanti setelah itu budget juga diperhitungkan, diajukan ke manajemen, disetujui, ya udah tinggal buat jadwalnya aja ya. Di pelatihan ini, tanggal ini, ya bulan ini, lalu nanti yang kedua, gelombang kedua, ada lagi tanggal 9, seterusnya. Oke, untuk unit kompetensi yang keempat ini, membuat program pelatihan K3. Ada pertanyaan? Simpel aja ya untuk membuat program pelatihan K3. Oke, unit kompetensi yang kelima, rencana tanggap darurat. Jadi ahli media K3 konstruksi juga harus siap ya apabila terjadi keadaan darurat. Ya. Jadi mereka sudah tahu bagaimana membuat rencana. Ya. Kalau mereka sudah aware dan paham apa aja kira-kira keadaan darurat yang mungkin terjadi. Arti dan definisi tanggap darurat. Pertama, keadaan darurat adalah keadaan yang membutuhkan penanganan yang cepat dan tepat. Tanggap darurat adalah penanganan keadaan darurat dengan efektif melalui pelatihan dan latihan-latihan berkala agar membiasakan diri dengan keadaan spontanitas dan mampu bergerak cepat dan tepat. Jadi tanggap darurat itu berarti latihan-latihannya, drill, sehingga menjadi spontan gitu ya. Jadi begitu ada keadaan darurat itu gerak cepat. Karena namanya keadaan darurat itu harus ditangani dengan cepat dan tepat. Ya. Sedikit terlambat aja keadaan akan makin memburuk. Ya. Maksud dan tujuan rencana tanggap darurat. Untuk melakukan rencana penanganan dalam keadaan darurat secara terpadu dalam bentuk kerjasama tim yang efektif.
Semua anggota wajib mengetahuinya dan jika perlu dibuat plan cadangan seperti plan B, C, dan seterusnya. Jadi rencana tanggap darurat itu adalah rencana penanganan keadaan darurat secara terpadu ya dalam bentuk kerjasama tim yang efektif, yaitu tim penanggulangan keadaan darurat. Dan semua anggota tim ini harus tahu dan sudah dilatih semuanya ya. Jadi plan A-nya seperti apa, sudah latihan-latihan real, plan B-nya seperti apa, sudah latihan-latihan dan real juga kalau sampai plan C ya. Jarang sih, mungkin biasanya plan A, plan B aja. Tapi kadang-kadang ada juga yang bikin plan C. Jadi sudah latihan-latihan juga. Jadi begitu plan A kayaknya nggak bisa, ya ketua tim emergency response langsung bilang, kita beralih ke plan B. Itu semuanya langsung tahu plan B itu apa gitu ya, langsung bergerak cepat gitu. Ya, gitulah kira-kira ya. Namanya rencana tanggap darurat. Atau kalau bahasa Inggrisnya Emergency Response Plan, ERP. Kalau ERT, Emergency Response Team. Ya. Cara membuat rencana tanggap darurat. Identifikasi kondisi darurat yang mungkin terjadi di area kerja. Ya. Lalu buat rencana tanggap darurat dan juga prosedur keadaan darurat. Ya. Jadi biasanya yang paling utama, pertama prosedur keadaan darurat dulu. Ya. Baru mungkin ada rencana tanggap darurat. Kemudian bentuk tim penanggulangan darurat, keadaan darurat yang lengkap ya dan detail seperti tim fire ya, tim first aider, tim evakuasi, tim investigasi dan lain-lain. Kemudian beri pelatihan tim emergency response ya, dan lakukan latihan dan drill berkala. Jadi nggak bisa hanya sekali, harus berkali-kali ya supaya ini menimbulkan efek spontanitas ya. Jadi kalau kita sudah berkali-kali sering melakukan hal yang sama, itu kita jadi spontan ya, atau nggak lupa gitu. Jadi beri pelatihan tim emergency response dan lakukan latihan dan drill berkala. Beri juga pelatihan untuk pemahaman prosedur dan rencana keadaan darurat. Sarana tanggap darurat. Ya, sarana tanggap darurat mungkin bisa berupa jalur evakuasi ya, atau berupa peralatan keadaan darurat. Bisa juga SOP dan rencana keadaan darurat, lalu latihan-latihan dan drill, serta alarm dan speaker toa. Cara melaksanakan rencana tanggap darurat. Pelatihan untuk pemahaman berulang-ulang ya. Jadi dilatih berulang-ulang ya, drill. Kemudian dokumen SOP dan rencana keadaan darurat nih, disiapkan. Lalu lakukan latihan simulasi, seakan-akan kejadian beneran ya. Jadi ada bunyi alarmnya, cuman ini namanya alarm palsu ya, alarm fake. Ya, dan drill ya, drill ini juga latihan. Simulasi ya, latihan simulasi dan drill lakukan berulang-ulang sehingga benar-benar dipahami, dikuasai, diingat ya, nggak akan lupa lagi, dan bahkan bisa menjadi spontanitas ya, karena sering dilatih berulang-ulang. Tugas dan studi kasus. Berikan penjelasan untuk penanganan keadaan darurat kecelakaan kerja skala besar ya, di satu perusahaan manufaktur. Ya, ini mungkin hanya studi kasus saja sehingga kita punya gambaran gitu. Kalau terjadi keadaan darurat. Nah, bagaimana kira-kira menurut Bapak-Bapak ya? Penanganan keadaan darurat kecelakaan kerja. Ini bukan kebakaran, tapi kecelakaan kerja skala besar. Contohnya keracunan, pernah terjadi keracunan massal ya di satu pabrik. Itu apa yang kita lakukan? Jadi namanya keadaan darurat itu adalah keadaan yang membutuhkan penanganan yang cepat dan tepat ya. Jadi orang keracunan itu kan juga ya perlu penanganan cepat.
Kan kalau terlambat mereka akan makin parah. Lagi pula perlu penanganan cepat karena sebagian besar pekerja keracunan sehingga operasional pabrik nggak berfungsi gitu loh. Ya tentu ini namanya kalau studi kasusnya keracunan berarti harus segera menghubungi pihak rumah sakit terdekat ya. Jadi tentu sudah kerjasama juga sebelumnya dengan rumah sakit terdekat apabila terjadi keadaan tertentu itu segera bisa ditangani. Jadi segera hubungi rumah sakit terdekat dan kemudian sebagian mungkin langsung dievakuasi dengan kendaraan yang ada, evakuasi bawa ke rumah sakit. Tapi sudah koordinasi juga dengan pihak rumah sakit ya, sehingga pihak rumah sakit bisa confirm kalau korbannya ada berapa gitu ya. Mungkin ada 50, 60 orang, sehingga mereka sudah persiapkan mungkin. Karena kalau tanpa di pemberitahuan koordinasi, nggak akan ada tempat gitu kan. Atau solusinya karena terlalu banyak mungkin, jadi dari tim medis dari rumah sakit beserta membawa peralatan-peralatannya itu datang ke lokasi kejadian. Ya. Sehingga di pihak perusahaan pun sudah menyediakan tenda darurat umpamanya ya untuk para korban dan sebagainya. Ya itu aja solusinya ya untuk keadaan darurat kecelakaan kerja skala besar satu perusahaan manufaktur atau pabrik. Jadi kita bisa berpikir kritis lah kalau keadaan seperti ini gimana solusinya ya. Apalagi keadaan darurat harus memerlukan penanganan cepat ya dan tepat. Oke, sampai sini ada yang ingin tanyakan tentang unit kompetensi kelima dari unit kompetensi A5 Dia K3 Konstruksi tentang rencana tanggap darurat. Ini jadi cepat karena bapak-bapak nggak ada feedback jadi kita cepat nih selesainya sudah. Jadi hari ini kita sudah bahas 5 unit kompetensi ya. Jadi kelihatan menurut saya sih gampang-gampang aja nih. Jadi kalau bapak masih begitu diuji nggak bisa ya. Pertama mengenai peraturan perundangan analisanya. Yang kedua tadi mengenai komunikasi. Yang ketiga menyusun rencana K3. Yang keempat menyusun program pelatihan ketiga. Yang kelima menyusun rencana tanggap darurat. Ya. Hal-hal yang terlalu umum menurut saya. Sebenarnya nggak layak ini masuk kompetensi ahli media ya. Ini mah materi safety officer menurut saya. Tapi ya nggak apa-apa, ini memang SKKNI-nya dari BNSP. Oke, kalau ada pertanyaan, ini dia SKKNI-nya. Menyusun rencana tanggap darurat. Ya. Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun rencana tanggap darurat. Ada hanya 2 juga unit kompetensi, elemen kompetensi. Ya. Pertama, mempersiapkan prosedur rencana tanggap darurat di tempat kerja. Yang kedua, memastikan ketersediaan sarana tanggap darurat. Ya, yang pertama ini mempersiapkan prosedur rencana tanggap darurat di tempat kerja. Jadi di sini definisi dan tipe keadaan darurat serta tanggap darurat ditetapkan. Ya. Lalu potensi kondisi berbahaya tempat kerja diidentifikasi. Kemudian resiko potensi berbahaya diinterpretasikan. Lalu prosedur rencana tanggap darurat disusun. Kemudian gugus kerja atau tim tanggap darurat dan peralatan tanggap darurat serta perlengkapan lainnya disediakan. Jadi di sini identifikasi kira-kira kondisi darurat yang mungkin terjadi apa aja gitu kan. Ini namanya persiapan ya. Prosedur rencana tanggap darurat tempat kerja.
Lalu kemudian memastikan ketersediaan sarana tanggap darurat. Di sini penjelasannya skenario simulasi tanggap darurat dibuat, ya. Simulasi, jadi bukan kejadian benar, cuman simulasi. Latihan tapi kayak beneran gitu. Lalu prosedur table top training simulasi tanggap darurat dibuat, ya. Jadi semacam apa cara-cara melakukan simulasi tersebut, ya, sehingga seperti apa kayak teater aja gitu. Lalu peralatan tanggap darurat serta perlengkapan lain yang akan dipakai diperiksa kesiapannya. Lalu peralatan tanggap darurat ini udah langsung dipakai saat simulasi, ya. Kemudian peralatan penyelamatan, transportasi, dan prosedur evakuasi disiapkan. Ini juga benar-benar seperti apa evakuasi beneran lah dilakukan, ya. Lalu sarana komunikasi untuk simulasi tanggap darurat ditentukan. Halo, Assalamualaikum. Apakah pakai Lagi ketok itu pakai ini lagi. pakai radio komunikasi, sarana komunikasinya nanti ya ditentukan. Itu, nah, ini kan siapa jenis itu ada yang kan kerja namanya saya kan bumi sedisnya. Ya, oke. Ini SKKNI-nya. Kemudian nanti ada tugas untuk buat form-form. Ini form laporan safety talk, ya. Safety talk itu semacam training singkat, ya. Jadi membahas satu topik terkait dengan safety, lalu dijelaskan. Nah, nanti setelah itu kita buat laporan, ya. Mungkin formnya kita buat nama pembuat siapa, topik safety talk-nya apa, tanggal berapa dilakukan, tempatnya di mana. Lalu mungkin ada kolom-kolom nomor, ya, deskripsi tentang apa, tentang safety talk itu kita jelaskan. Lalu pelajarannya apa? Ya, pelajaran yang bisa diambil maksudnya. Kemudian kalau mau ada tambahkan catatan atau keterangan, ya. Lalu mungkin ada deskripsi yang kedua yang perlu kita jadikan pelajaran, kita jelaskan situ pelajarannya apa yang kita bisa ambil. Lalu kalau ada penjelasan tambahan kita taruh di kolom catatan atau keterangan. Jadi nanti di atas ada nama pembuat, topik safety talk, tanggalnya dan tempatnya. Baru nanti ada kolom-kolom, ya. Nomor, deskripsi, pelajaran, catatan, atau keterangan. Berarti ada 4 kolom. Ya, ini aja cara buat form laporan safety talk. Kemudian SOP tanggap darurat, ya. Jadi SOP itu biasanya disusun dari maksud dan tujuan, ya, untuk apa SOP itu dibuat. Lalu arti dan definisi, ya, kata-kata yang tidak umum nanti dijelaskan di SOP tersebut. Penanggung jawab untuk SOP siapa aja, baru nanti langkah-langkah kerja. Jadi mungkin biasanya di bawah Bapak juga ada tempat kerjanya pasti ada SOP tanggap darurat, ya. Itu aja bisa dipakai. Nanti dikirim. Kemudian laporan kecelakaan kerja. Nah, ini laporan kecelakaan kerja. Kalau pernah terjadi kecelakaan kerja, ada laporan internalnya itu bisa dimasukkan sebagai portofolio Bapak. Ya. Cuma nanti namanya diganti bahwa Bapak yang melakukan investigasi gitu kan. Jadi nanti biasanya di form laporan kecelakaan kerja ini ada nama pelapor, tanggal laporan, tempat laporan, nomor laporan, ya. Lalu di bawahnya dijelaskan urutan kejadian, ya, kronologisnya. Kemudian tentukan penyebab dasar, penyebab langsung, lalu perilaku tidak amannya apa, kondisi tidak amannya apa, lalu rekomendasi yang bisa diberikan apa. Ya, itu kira-kira untuk contoh portofolio untuk laporan kecelakaan kerja. Ya, itu tadi ada 7 ya, ini kita bahas 3, besok kita bahas 4, jadi 7 dokumen portofolio yang perlu disiapkan.
Karena kalau Bapak-Bapak nggak siapkan, mungkin nggak akan dinyatakan kompeten ya, walaupun saat diuji lancar jawabnya. Jadi ini wajib ya menyediakan dokumen portofolio. Oke, jadi kira-kira ringkasan dan kesimpulan materi kita hari ini apa nih? Terlalu mudah sehingga untuk meringkasinnya nggak bisa. Aduh, ringkasannya di tempat pian. Ya materinya menurut saya terlalu mudah, pelatihan K3 ya, terus apa rencana K3, komunikasi, peraturan perundangan. Nah, itu mah umum banget, dasar banget gitu. Tapi jangan anggap enteng, nanti kalau biasanya nganggap enteng pas ujian jadi nggak bisa. Wah, sulit itu Pak Mario. Aduh, nanti ngerpek aja ujiannya. Pak Mario. Ya silakan Pak. Kapan? Mau tanya ini Pak, kalau apa namanya itu Pak, sling bell itu standarnya seperti apa Pak ya? Manual, Mas. Gimana Pak? Sling bell. Kan itu kan alat angkut untuk alat angkut untuk semama pipa atau alat kayak pompa air atau apa gitu Pak. Ya mungkin tergantung ya terbuat dari bahan apa sling beltnya itu. Kalau kain seperti kan semama kain Pak ya. Selama ada goresan sama 1 cm apakah sudah termasuk standar atau gimana Pak untuk safety-nya Pak? Kalau kita kan biasanya pakai kalau tergores sedikit, oh nggak apa-apa langsung aja angkat ya. Itu kan tapi orang safety kan beranggapan oh baru itu bahaya kurang safety atau apa gitu Pak. Ya jadi yang namanya sling belt memang sling itu tali ya. Jadi bisa tali kawat baja, bisa tali apa? Tali sintesis dan biasanya kalau sling itu kan untuk mengikat beban. Kalau sling belt jadi mengikat beban yang mungkin dilingkarkan gitu. Jadi intinya kalau namanya sling itu ya ada SWL-nya. Jadi kalau umpamanya dia sudah agak rusak, robek-robek, berarti harus turunkan SWL-nya. Safe working mode ya. Jadi kalau SWL-nya masih baru, tentu umpamanya 1 ton. Tapi kalau sudah kondisi agak rusak, kita jangan pakai sampai 1 ton ya. Karena nanti kalau kita masih pakai SWL 1 ton, kita angkat beban 1 ton, ya dia nggak akan kuat lagi dan bisa putus gitu. Putus. Jadi SWL-nya dikurangin, Pak. Oke, Pak. Siap. Ya, Bapak sebagai orang safety benar-benar harus waspada untuk hal tersebut. Iya, soalnya kan sering untuk di checklist bersama atau apa, Pak, sama pihak itunya ownernya gitu, Pak. Dan terus untuk apa namanya itu, saya mau tanya juga untuk mesin alat berat itu, Pak. Checklistnya itu seperti apa, Pak? Apakah cukup hanya silo aja atau gimana untuk alat beratnya Kalau alat berat ya berarti biasanya sekarang regulasinya adalah harus mendapatkan sertifikasi pengesahan pemakaian alat dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi setempat. Karena kalau nggak punya sertifikat itu dianggap alat ini ilegal dan bisa disita gitu ya, atau tidak boleh dioperasionalkan. Jadi harus memiliki sertifikat pengesahan pemakaian alat. Jadi kalau dulu ada silo dari SDM, silo pertambangan, sekarang semuanya kayaknya ditetapkan di Kementerian Ketenagakerjaan ya. Kecuali untuk dump truck itu masih lewat SDM ya. Jadi sudah bagi seperti itu. Tapi kalau kayak eskavator, dozer, motor grader, kren, forklift semuanya masuk ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi. Nah, untuk operatornya ya harus memiliki surat izin operator atau lisensi K3.
Nah, itu juga dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan ya, berarti di pusat. Nah, kalau alat di provinsi, provinsi setempat, kalau orangnya di pusat. Tapi sekarang semua harus punya sertifikat kompetensi BNSP dulu, baru bisa ngurus lisensi K3 dan surat penunjukannya sebagai operator. Itu Pak ya. Oke, Pak. Ya, itu semua ada di Permenaker nomor 8 tahun 2020 ya, regulasi terbaru. Ya, Pak. Oke, kita balik lagi ke sini, ahli media K3 konstruksi. Jadi, Bapak-Bapak nanti ini materinya Pak saya... Mario, Ya. mohon maaf menyela kembali ke pertanyaannya Pak Dwi Eli tadi, Pak. Untuk seling atau wire rope atau webbing, yang dari tali webbing ya namanya. Ya, webbing atau sintesis. Nah, itu wire rope kan tadi kan Pak Dwi menyebutkan jika kekuatan SWL-nya 1 ton, kita katakanlah kita beli 1 ton. Ada dua permasalahan. Yang satu disimpan di gudang, yang satu dipakai dan masa waktunya itu sama-sama 1 bulan. Jadi 1 bulan kita pakai, 1 bulan kita simpan di gudang. Nah, apakah itu mempengaruhi di SWL-nya, Pak? Apa ada masa ini? Enggak. Kalau wire rope itu tentu harus kita perhatikan ya, inspeksi visual aja. Kalau semua kondisinya masih bagus ya, tidak ada gelembung, tidak ada perkaratan ya, tidak ada bengkok-bengkok, itu SWL-nya mungkin masih 100%. Masih tetap ya? Ya, tapi kalau udah ada bengkok, gelembung, segala macam, ada karat dan itu mungkin ya sudah turunkan lah. Ya mungkin 90%, 80% dan sebagainya. Oke. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak. Ya, ini 5 unit kompetensi ya untuk Kalimadia K3 konstruksi. Bapak-Bapak diharapkan jangan anggap enteng ya, tetap latihan-latihan, nanti materinya saya share, dan rekamannya juga saya share, sehingga segala sesuatu yang diulang-ulang itu pasti akan benar-benar masuk ke dalam otak kecil, sehingga nggak lupa gitu. Kalau sekali aja mungkin bisa lupa, tapi kalau sering diulang-ulang nggak lupa. Gitu. Jadi besok kita ketemu lagi di jam yang sama. Kita akan bahas 5 sisanya ya, 5 unit kompetensi ke-6 sampai ke-10. Lalu nanti kita bahas juga 4 ya. 4 dokumen portofolio yang diwajibkan. Jadi Mario, ya. izin Pak, Ya silakan Pak. terkait yang peraturan atau UU K3 yang konstruksi Pak, mungkin bisa di-sharing juga Pak, mungkin UU yang biasa dipakai sebagai acuan terkait dengan K3 konstruksi itu sendiri sih Pak. Oh iya, nanti ingatin saya. Mungkin bisa di-share Pak. Oke Pak. Oke, kasih Pak. Oke, sama-sama Pak. Ya baik, nanti mungkin saya share juga regulasi-regulasinya supaya Bapak-Bapak bisa baca dan ya bisa aja mungkin itu ditanyakan juga oleh asesor. Ya. Oke, terima kasih Bapak-Bapak sekalian ya atas kehadirannya. Besok kita ketemu lagi di jam yang sama dan jangan lupa tetap dipelajari untuk uji kompetensi mungkin mudah-mudahan Senin depan biasanya tiap Senin ya. Jadi kita tergantung dari LSP ini juga nanti ngasih jadwalnya. Oke, Pak. Oke, terima kasih.